Massimiliano Allegri resmi akan pulang kembali ke AC Milan usai masa-masa kelam yang dilalui Rossoneri. AC Milan terpuruk usai akuisisi Redbird Capital membuat mereka terseok-seok di papan tengah dan menjadi MU versi Italia. Allegri didatangkan sebagai bentuk harapan dan permintaan maaf dari Redbird Capital yang sebelumnya sudah menghancurkan Rossoneri. Namun alih-alih senang, kedatangan Allegri sebenarnya malah membawa keprihatinan buat fans yang ngidam main cantik. Sebab Allegri dikenal karena permainannya yang cenderung pragmatis alias yang penting menang. Namun terlepas dari suka atau tidaknya, kedatangan Allegri jelas adalah bentuk revolusi dari sang setan merah dari Italia. Starting 11 Moment kali ini membahas kedatangan Massimiliano Allegri ke AC Milan yang menandai era revolusi si setan merah. Simak selengkapnya. Pada tahun 2022, AC Milan resmi diakuisisi oleh perusahaan asal Amerika Serikat Redbird Capital Partners. Perusahaan ini dikenal sebagai pemodal besar yang tertarik pada berbagai aset olahraga dan hiburan. Keputusan mereka untuk mengambil alih kepemilikan AC Milan terjadi di saat yang cukup bersejarah, karena klub ini baru saja sukses meraih gelar Scudetto musim 2021-2022. Keberhasilan tersebut membuat Redbird Capital memandang AC Milan sebagai aset berharga yang memiliki potensi besar, baik secara prestasi maupun finansial. Pengambil alihan ini menandai babak baru bagi klub dengan harapan adanya kemajuan di berbagai aspek. Setelah menjadi pemilik baru, Redbird Capital segera menunjukkan ambisinya dengan merencanakan sejumlah perubahan besar di AC Milan. Mereka menekankan pentingnya stabilitas finansial dan pengembangan infrastruktur sebagai fondasi utama. Tujuannya adalah memastikan klub tidak hanya berprestasi di lapangan, tetapi juga memiliki kekuatan ekonomi yang mendukung keberlanjutan. Sayangnya, seiring berjalannya waktu, keputusan-keputusan yang diambil oleh Redbird Capital justru menuai kontroversi. Strategi mereka dipandang oleh sebagian besar penggemar dan pengamat sebagai langkah yang kurang memahami karakter dan tradisi klub. Puncak kontroversi terjadi pada bulan Juni 2023, ketika manajemen secara mengejutkan memecat Paolo Maldini dari posisinya sebagai direktur olahraga. Pemecatan ini terjadi setelah adanya perselisihan internal yang cukup tajam antara Maldini dengan manajemen klub. Menurut Maldini, investasi yang lebih besar untuk mendatangkan pemain-pemain berpengalaman adalah langkah yang ideal demi menjaga daya saing klub. Namun Redbird Capital memiliki pandangan berbeda. Mereka beranggapan bahwa mengembangkan talenta muda akan lebih menguntungkan dan berkelanjutan, sehingga memutuskan untuk mengambil arah kebijakan yang bertolak belakang dengan saran Maldini. Selain pemecatan Maldini, manajemen AC Milan juga mengambil langkah serupa terhadap Stefano Pioli, pelatih yang sebelumnya sukses mempersembahkan Scudetto pada musim 2021-2022. Meskipun Pioli sempat membawa AC Milan finish di peringkat kedua Serie A musim 2023-2024, selisih poin yang sangat besar yaitu 19 poin dari rival sekota Inter Milan membuat hasil tersebut dianggap sebagai kegagalan. Hal ini membuat Pioli didepak dari kursi pelatih. Penggantinya Paulo Fonseca justru membuat situasi semakin memburuk. AC Milan hanya mencatatkan 12 kemenangan, 6 hasil imbang, dan 6 kekalahan dari 24 pertandingan di bawah asuhannya. Posisi klub yang terpuruk di papan tengah Serie A dan performa mengecewakan di Liga Champions membuat Fonseca akhirnya dipecat dan digantikan oleh Sergio Conceição. Akibat berbagai keputusan yang dinilai merusak identitas klub, Redbird Capital menjadi sasaran kemarahan para fans AC Milan. Banyak penggemar yang menuduh mereka hanya mengejar keuntungan finansial tanpa memahami esensi dan budaya sepak bola Italia, khususnya yang telah mengakar kuat di San Siro. Protes besar pun terjadi, mulai dari walkout di tengah pertandingan hingga membentangkan spanduk bernada keras yang bertuliskan "Go Home", jelas ditujukan kepada pemilik asal Amerika tersebut.
Para penggemar merasa Redbird Capital tidak layak memimpin klub sebesar AC Milan. Menanggapi situasi yang memanas ini, Gary Cardinale selaku pendiri Redbird Capital sekaligus pemilik AC Milan pun marah besar. Ia merasa wibawa dan kredibilitas perusahaannya dipertaruhkan di hadapan publik dan penggemar klub. Tidak ingin terus menjadi sasaran kritik, Cardinale bergerak cepat dengan merekrut Iglitare sebagai direktur olahraga yang baru. Iglitare sebelumnya dikenal luas sebagai direktur olahraga Lazio yang menjabat dari tahun 2008 hingga 2023 dan telah membuktikan dirinya sebagai figur penting dalam mengelola klub dengan sumber daya terbatas. Selama masa jabatannya di Lazio, Iglitare berperan penting dalam meraih beberapa trofi, termasuk 1 gelar Coppa Italia dan 3 gelar Supercoppa Italiana. Selain prestasi tersebut, Tari juga dikenal sebagai sosok yang cerdas dalam mengidentifikasi bakat-bakat muda potensial dengan biaya transfer yang relatif murah. Kemampuan ini membuatnya mampu membangun skuad kompetitif dan bahkan menghasilkan keuntungan signifikan dari penjualan pemain. Langkah penunjukan Tare di AC Milan seolah menjadi pesan dari Cardinale bahwa Redbird Capital mencoba memperbaiki citra mereka di mata publik dan fans. Penunjukan Tare juga dianggap sebagai bentuk permintaan maaf kepada para pendukung AC Milan yang kecewa atas pemecatan Paolo Maldini. Dengan menghadirkan sosok yang berpengalaman dan memiliki rekam jejak yang solid, manajemen berharap bisa mengembalikan kepercayaan fans terhadap arah kebijakan klub. Melalui Tare, Redbird Capital berambisi membawa AC Milan kembali bersaing di papan atas. Meski harus berhadapan dengan keterbatasan finansial dan tekanan besar dari para pendukung yang mendambakan kejayaan klub. Setelah kegagalan yang terjadi di era Paulo Fonseca dan performa mengecewakan di bawah Sergio Conceição, Redbird Capital memutuskan untuk mengambil langkah drastis. Mereka memecat Conceição yang meskipun sempat memberikan trofi Supercoppa Italiana untuk AC Milan, gagal menunjukkan konsistensi baik di Serie A maupun Coppa Italia. Cardinale pun semakin marah dan kecewa dengan hasil yang didapatkan. Untuk mengatasi kekacauan ini, manajemen AC Milan mengambil keputusan berani dengan memanggil pulang Massimiliano Allegri. Massimiliano Allegri bukan nama asing di San Siro. Ia dikenal sebagai salah satu pelatih legendaris AC Milan yang pernah membawa klub meraih Scudetto pertama mereka sejak 2004 pada musim 2010-2011. Pada masa tersebut AC Milan diperkuat oleh sejumlah pemain hebat seperti Zlatan Ibrahimovic, Clarence Seedorf, dan Thiago Silva. Sayangnya setelah beberapa pemain bintang tersebut hengkang, performa Milan menurun, yang berujung pada pemecatan Allegri. Meskipun begitu, reputasi Allegri tetap diakui, terutama setelah prestasinya bersama Juventus. Di Juventus, Allegri memimpin klub dari 2014 hingga 2019 dan kembali melatih mereka pada 2021 hingga 2024. Selama 2 periode tersebut, ia mempersembahkan 6 gelar Scudetto, 5 Coppa Italia dan membawa Juventus mencapai 2 final Liga Champions. Meski sempat dipecat akibat suatu insiden kontroversial, Redbird Capital memutuskan bahwa pengalaman dan mental juara yang dimiliki Allegri adalah modal penting untuk membangun kembali AC Milan yang telah terlupakan. Allegri pun menerima tantangan ini sebagai misi mengembalikan kejayaan Rossoneri. Keduanya akhirnya mencapai kesepakatan dengan kontrak berdurasi 2 tahun dan opsi perpanjangan 1 tahun. Allegri yang sudah memahami betul dinamika dan budaya AC Milan diyakini akan mampu membangkitkan semangat dan membawa klub kembali ke jalur kemenangan. Para fans dan pengamat menaruh harapan besar bahwa di bawah kepemimpinannya Milan akan kembali bersaing memperebutkan gelar Serie A dan bahkan di panggung Eropa. Meski punya reputasi sebagai pelatih legendaris, namun jangan berharap Allegri akan mengadopsi gaya permainan indah seperti yang diperagakan Pep Guardiola atau Arne Slot. Gaya kepelatihan Allegri cenderung pragmatis, lebih mengedepankan hasil akhir ketimbang estetika permainan. Pendekatannya yang kerap disebut sangkar burung atau parkir bus bukan hanya sekedar bertahan rapat,
tetapi juga memanfaatkan serangan balik cepat. Dalam fase bertahan, timnya membentuk blok pertahanan yang rapat. Sedangkan dalam fase menyerang, ia mengandalkan transisi cepat yang melibatkan pemain sayap dan gelandang serang. Allegri dikenal fleksibel dalam formasi, kerap menggunakan 4-2-3-1, 4-3-3, atau 4-3-1-2. Tergantung pada situasi pertandingan dan lawan yang dihadapi. Dengan skuad AC Milan saat ini, beberapa pemain kunci dapat dioptimalkan dalam taktiknya. Rafael Leao misalnya, dengan kecepatan dan kemampuan dribbling yang luar biasa, cocok ditempatkan sebagai penyerang sayap kiri dalam formasi 4-2-3-1 atau 4-3-3. Menciptakan ancaman di sisi lapangan dan membuka ruang bagi penyerang tengah. Peran vital lain di lini tengah diisi oleh Tijani Reinders yang mampu menghubungkan lini belakang dan lini serang. Tijani Reinders sangat potensial dalam mendukung skema serangan balik cepat yang menjadi ciri khas Allegri. Namun berbeda dengannya, pemain-pemain seperti Kyle Walker dan Fikayo Tomori yang sebelumnya tampil baik dalam formasi 3 back harus menyesuaikan diri dengan sistem 4 back yang lebih disukai Allegri. Adaptasi ini penting agar peran mereka tetap maksimal dalam pola baru yang diterapkan. Selain itu, skema bertahan yang solid akan membutuhkan komunikasi yang baik di antara lini belakang untuk menjaga kestabilan tim. Pada akhirnya, meskipun gaya bermainnya cenderung defensif dan kurang menarik bagi sebagian penggemar, Massimiliano Allegri tetap dianggap sebagai pelatih yang memiliki catatan prestasi gemilang, baik bersama AC Milan maupun Juventus. Dengan pendekatan pragmatis yang mengedepankan kemenangan sebagai tujuan utama, Allegri diharapkan mampu membawa AC Milan kembali ke jalur kejayaan. Gaya bertahannya yang dikenal efektif dan kemampuan memanfaatkan celah sekecil apapun untuk mencetak gol menjadikannya sosok ideal untuk membangun kembali reputasi klub yang sempat hancur. Sekian pembahasan singkat mengenai Massimiliano Allegri yang kembali sekaligus menandai revolusi AC Milan. Bagaimana menurut kalian? Apakah langkah yang diambil Red Bird Capital ini akan memperbaiki kualitas Milan? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa untuk selalu tekan tombol like dan subscribe kalau kamu suka videonya. Share ke teman-teman kamu biar mereka nggak ketinggalan info-info menarik lainnya seputar dunia sepak bola dari channel Starting 11 Moment. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.